Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Haji Pangestu dari mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mata kuliahnya Profesi Pendidikan di kelas K1 dengan NIM 210305038. Dan di sini saya akan memberi materi pembelajaran singkat untuk kelas 10 SMA K13 mengenai talking about self, atau kita bisa bilang dalam Indonesianya perkenalan diri ya. Jadi ini adalah informasi yang saya ambil dari silabus K13 kelas 10 SMA. Yang pertama dari 3,1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Pastinya kita perhatikan unsur kebahasaan pronounsia seperti subjektif, objektif, dan posesif. Lalu selanjutnya itu 4,1 menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Dan apa sajakah yang akan dipelajari? Yaitu ada 3. Pertama, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kita akan bahas penjelasan dari ketiga ini nanti. Ini kita mulai pertama, yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial dalam konteks ini adalah untuk mengenalkan diri, menjalin hubungan interpersonal dengan teman dan guru. Ini berarti teks atau percakapan dalam bahasa Inggris yang Anda buat atau analisis harus mencakup pengenalan diri, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, intinya kita melakukan perkenalan diri maupun kita melakukan secara menulis teks ataupun kita ketik di komputer kita ya kan, atau enggak kita melakukan itu sesuai percakapan maupun percakapan secara langsung pak mata, ataupun lewat kalau zaman sekarang ya pastinya kita menggunakan entah Zoom atau enggak untuk anak muda kayak Discord, video call Discord, atau enggak voice call Discord, atau enggak WhatsApp lah. Perlu kita kasih poin untuk tujuan untuk dalam melakukan fungsi sosialnya. Pertama itu pastikan tujuan interaksi adalah untuk memperoleh informasi jati diri dan hubungan keluarga dari pihak yang dihubungi. Jadi kita harus punya tujuan kalau kita mau berinteraksi dengan orang lain. Tujuannya jelas pastinya dalam memperoleh informasi, mau informasinya itu kita berikan ke orang itu ataupun orang itu memberikan ke kita. Yang kedua, utamakan sopan santun dan penghormatan dalam komunikasi. Pastinya kita dalam interaksi untuk pertama kali dengan orang lain pastinya kita menggunakan sopan santun ya, karena first impression is important, atau artinya impresi pertama itu penting, karena kalau misalkan impresi kita jelek, orang lain bakalan ilfeel sama kita, bakalan gak enak sama kita jadinya. Jadi pastinya sopan santun itu penting. Yang ketiga, tunjukkan minat dan perhatikan terhadap informasi yang diberikan atau diminta. Jadi kalau misalkan kita mau berinteraksi sama orang lain, kita memberikan informasi atau menerima informasi dari orang tersebut, itu harus ada minatnya dan kita harus merhatikan terhadap informasi tersebut jika ingin melakukan interaksi sosial. Struktur tes yang dijelaskan mencakup 2 tahap utama, yaitu memulai dan menanggapi. Yang diharapkan atau di luar dugaan, yang maksudnya itu adalah diharapkan itu, kita misalnya kita ngelihat dari bentuk fisiknya ini, entah mungkin mukanya ganteng apa gitu kan, wah pasti orangnya gini-gini, atau enggak sekali orangnya itu memberikan informasi ternyata di luar dugaan, ternyata begini orangnya, gua kira begini loh orangnya, itu di luar dugaan. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, Anda mungkin memulai dengan pengenalan diri dan kemudian menanggapi pertanyaan atau tanggapan orang lain. Apa saja itu? Pertama, pembukaan. Yang pertama adalah salam pembuka yang sopan, contohnya seperti selamat pagi atau halo. Keduanya itu pernyataan tujuan komunikasi, contohnya memberikan informasi tentang diri Anda dan hubungan keluarga. Yang kedua, isi teks. Pertanyaan terkait jati diri menggunakan pronoun subjektif, contohnya nama lengkap saya adalah bla bla bla. Selanjutnya, pertanyaan terkait hubungan keluarga menggunakan pronoun subjektif, contohnya apakah Anda memiliki saudara kandung. Selanjutnya, memberikan informasi jati diri jika diminta menggunakan pronoun objektif. Contohnya itu adalah nama saya adalah bla bla bla. Berikan nama Anda lah pastinya. Kalau sama saya, nama saya Putra Haji Pangestu, dibilangnya. Selanjutnya, memberikan informasi tentang hubungan keluarga jika diminta menggunakan pronoun objektif. Contohnya, iya, saya memiliki seorang saudara laki-laki bernama bla bla bla. Hal yang ketiga, penutup. Mengucapkan terima kasih. Contohnya, terima kasih atas informasinya. Yang kedua itu menawarkan informasi tambahan jika diperlukan. Contohnya, apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya atau keluarga saya? Dan terakhir, menyampaikan salam perpisahan. Contohnya seperti salam hangat atau sampai jumpa.
Lalu selanjutnya, unsur kebahasaan. Untuk mencapai tujuan komunikasi dalam fungsi sosial yang dijelaskan di atas, Anda akan menggunakan unsur kebahasaan berikut. Yang pertama, sebutan anggota keluarga inti dan yang lebih luas dan orang-orang dekat lainnya. Ini berarti Anda akan menggunakan kata-kata seperti parents, orang tua, siblings, yaitu saudara-saudara, friends, teman-teman, dan kata-kata yang merujuk pada orang-orang terdekat Anda. Yang kedua, hobi dan kebiasaan. Ini mencakup kata-kata atau frasa yang menjelaskan aktivitas atau minat Anda. Seperti I like reading, saya suka membaca, atau I enjoy playing sports, saya menikmati bermain olahraga. Yang ketiga, verba dalam simple present tense. Ini mencakup kata kerja yang digunakan dalam bentuk sederhana sekarang. Seperti I work, saya bekerja, ini pakai worknya bukan work yang belakangnya ada ed ya. Itu work. WORKED itu untuk masa lalu, tapi kita menggunakan ini untuk dalam yang sekarang, masa sekarang tapi simple, yaitu simple present tense, jadi pakai I work aja. Lalu he goes, dia pergi, dan sebagainya. Yang keempat, subject pronoun. Ini termasuk kata ganti yang digunakan untuk merujuk kepada orang atau objek. Seperti I, saya, you, Anda, he, dia, she, dia, he untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, it, itu, we, kami, dan they, mereka. Lalu yang kelima, kata ganti possessive. Ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan seperti my, milik saya, mine atau gitu, your, milik Anda, his, miliknya, dan sebagainya. Atau kalau untuk perempuan, her. Dengan memahami fungsi sosial, struktur tes, dan unsur bahasa ini, Anda dapat membuat atau menganalisis teks dalam bahasa Inggris dengan lebih baik, terutama dalam konteks pengenalan diri dan interaksi sosial. Dan ini contoh tes interaksi transaksional tulis. Ini kalau kita mau mengirim pesan interaksi sosial dalam perkenalan diri lewati pesan. Atau kalau zaman dulu kita menggunakan ngirim dari lewat surat gitulah. Kalau sekarang kirimnya lewat email atau enggak Discord atau enggak WA. Tapi kalau mau lebih formal lewat email pada zaman sekarang ya. Saya bacakan ya, in English. Hello Elia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your e-pal. You sound really cool. I guess I better tell you something about myself first. I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half-sisters, and I'm the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sports, especially tennis and basketball. At school, I'm in the basketball team, and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I'm into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need a lot of attention, as you can imagine. My favorite subjects at school are art and geography. I think I'd like to become a park ranger when I graduate, perhaps work for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line. Elia, can't wait to hear from you. From Hannah. Oke, ini dalam pesan ini ada beberapa kata yang di bold, yang dihitamkan tebal, seperti pen pals, sound really cool, half sister, runs, dan I'm into. Saya akan menjelaskan nanti, tapi pastinya saya akan mentranslate ini supaya mungkin Anda bisa menangkap apa yang masuk dari pesan tersebut. Dalam bahasa Indonesianya, halo Alia, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Hana. Aku tahu namamu dari temanku Caroline. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda mengirimnya email yang mengatakan bahwa Anda ingin memiliki lebih banyak sahabat pena dari AS. Ya, sahabat pena. Pen pal. Hold dulu. Atau di warna biru aja. Warna apa ya? Warna ungu saja ya, lebih gampang. Saya ingin sekali menjadi sahabat Imu. Kamu terdengar sangat keren. Ini dari yang Inggris tadi ya. Terdengar sangat keren. Bingung kan? Sebaiknya saya ceritakan tentang diri saya terlebih dahulu. Aku berumur 16 tahun dan saya bersekolah di SMA Thomas Edison di Minneapolis, Minnesota, AS.
Saya memiliki 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan, dan saya adalah anak tengah. Ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi ibu saya yang mengurus rumah dan bisnis keluarga. Ayah saya adalah seorang barista. Yang dari yang mana ya? Mengurus hadiah dan Rans nih. Ada yang nunggu dulu. Saya memiliki banyak hobi. Saya suka musik, kebanyakan musik klasik dan musik rakyat. Tapi saya tidak memainkan alat musik. Saya suka olahraga, terutama tenis dan bola basket. Di sekolah saya tergabung dalam tim basket dan saya menghabiskan sebagian besar waktu ekstrakurikuler saya untuk bermain bola basket. Saya sangat menyukai binatang. Kakak saya dan saya memiliki 3 ekor anjing. Mereka membutuhkan banyak perhatian seperti yang bisa Anda bayangkan. Ini dari I'm into ya, Inggrisnya. I'm into berarti yang masuk ke dalam, sangat menyukai. Saya akan menjelaskan ini nanti. Ini biar menangkap dulu apa yang maksud dari diwarnain ini. Mata pelajaran favorit saya di sekolah adalah seni dan geografi. Saya pikir saya ingin menjadi seorang penjaga taman ketika saya lulus, mungkin bekerja untuk Dinas Taman Nasional. Saya tidak suka membaca, tetapi saya suka menggambar dan melukis. Bagaimana dengan Anda? Tolong kirim saya pesan Alia. Tak sabar menunggu kabar darimu, Hana. Oke, kembali ke pesan ini. Ini masuk dari kata-kata yang diwarna ungu ini. Ada penjelasannya dalam pesan yang dalam bahasa Inggris ini. Pertama itu ada pen pals. Pen pals itu artinya itu adalah sahabat pena. Itu sebutannya kalau dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin memiliki teman yang jauh dari tempat tinggal kita ataupun di luar negeri gitu, kita sebutnya sebagai pen pals. Untuk sound really cool ini sebagai impresi kalau orang yang mengirimi pesan ini kepada Elia itu, dia itu sangat tertarik dengan si Elia, itu Anna. Lalu selanjutnya yang half sister. I have 2 brothers and 2 half sisters. Yang diartikan di sini itu adalah saya memiliki 2 saudara dan 2 saudara perempuan. Bukannya kenapa maksudnya dari situ? Dan dari situ adalah maksud dari half sister itu. Ini biar lebih paham lagi tentang maksudnya apa itu. Half sister itu dimana kalau di antara dari orang tua yang meninggal, entah dari bapak atau ayah yang meninggal, lalu dari salah satu orang tua tersebut menikah lagi dan memiliki anak, itu yang disebut dalam half sisters. Dan dalam pesan ini kan dikatakan kalau ayahnya si Anna itu meninggal beberapa tahun lalu. Jadi kemungkinan ya ibunya itu menikah lagi dengan pria lain sudah ayahnya meninggal. Jadi dan mereka memiliki anak perempuan. Dan jadilah Anna memiliki half sisters. Lalu selanjutnya itu my father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. Maksud dari runs itu bukan berlari, tergantung konteksnya itu. Dalam konteks ini mengatakan my mother runs the house and the family business, yang artinya itu adalah ibu saya itu mengurus rumah dan urusan keluarga atau bisnis keluarga lah. Lalu selanjutnya itu adalah kata I'm into animals very much. I'm into itu bukan berarti saya ke situ, enggak, itu kalau dengan beda konteksnya. Tapi penggunaan I'm into ini menjelaskan kalau Hana ini sangat menyukai kepada hewan. Dilihat dari kalimat ini, I'm into animals very much, yang berarti saya sangat menyukai hewan. Oke, selanjutnya itu teks interaksi transaksional design. Contohnya seperti apa? Ini dari Rina. Hi, what's your name? I'm Dika. Who are you? I'm Rina. Nice to meet you, Dika. Where do you live? I live in Jakarta. Where do you live? I'm also in Jakarta. What area do you live in? I live in the Kemang area. What about you? I live in Cilandak. What do you do, Dika? I'm a video game composer. Where do you work? I work at a technology company. It's not to talk to you, Dika. Yang artinya ini adalah dari Rina. Hai, siapa namamu? Dan kata what's ini kalau dalam bahasa Inggris dalam perkenalan diri,
What's your name itu tidak diartikan sebagai apa namamu, tapi sebagai siapa namamu. Ya tergantung konteksnya ya dalam perkenalan diri. Lalu jawaban Dika adalah I'm Dika, who are you? Saya Dika. Kalau kamu siapa? Jawab Rina. Aku Rina. Senang berkenal denganmu Dika. Di mana kamu tinggal? Lalu Dika menjawab, saya tinggal di Jakarta. Kalau kamu tinggal di mana? Rina jawabnya, saya juga tinggal di Jakarta. Area mana kamu tinggalnya? Dika balasnya, saya tinggal di area Kemang. Kalau kamu? Rina balasnya, saya tinggal di Cilandak. Apa yang kamu lakukan? What do you do, Dika? Itu artinya bukan apa yang kamu lakukan, tapi tanya itu apa dalam konteks itu apa hal-hal yang biasa dilakukan, atau mungkin hal-hal yang biasa dilakukan dalam kehidupannya, mungkin dalam pekerjaan. Tapi tergantung dari si Dika yang sendiri. Kalau misalkan dia seorang mahasiswa, what do you do Dika? Dia akan menjawab, I'm a student from this university, yang artinya saya mahasiswa dari universitas ini, bla bla gitu. Tapi karena Dika itu dia itu sudah bekerja, dia bakal membalas, I'm a video game composer. Saya seorang komposer video game, yaitu pembuat musik video game. Lalu Dika menanya, where do you work? Rina jawabnya, I work at technology company, yang berarti saya bekerja di perusahaan teknologi. Senang juga berkenal denganmu Dika. Oke, selanjutnya di bawah ini juga sama, tapi dalam bentuk tulis. Yang berbedanya itu hanyalah role dari Dika dan Rina. Saya tambahkan post sekitar 5 detik. Oke, sudah. Jadi catatan dalam contoh di atas itu adalah, dalam contoh di atas, teks interaksi transaksional bisa berlangsung dalam percakapan langsung antara dua orang, sementara teks interaksi transaksional tulis adalah versi tertulis dari percakapan serupa. Dalam kedua contoh ini, mereka saling bertanya tentang jati diri, termasuk nama, tempat tinggal, dan pekerjaan untuk saling mengenal satu sama lain. Struktur tes mencakup salam, pertanyaan, dan respons, sementara unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks melibatkan penggunaan kata sapaan, kata bahasa yang tepat, dan pertanyaan yang relevan. Baiklah, itu saja dari video saya. Mohon maaf dalam kesalahan dan misspell dari kata-kata saya. Sekali lagi terima kasih atas telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.